Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Faizal Rozikin dari kelas 1A jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Sunan Gunung Jati, Bandung. Di kesempatan kali ini saya diberi tugas oleh dosen pengampu dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Dr. Enghana dan Ibu Faridah Nabilah MAG. Saya diberi tugas untuk mereview sebuah buku atau artikel yang berhubungan dengan filsafat ataupun dengan berbahasa. Nah, yang saya ambil itu adalah salah satu buku yang cukup populer, yang cukup terkenal di kalangan orang-orang yang menyukai filsafat, yaitu buku Retorika karya Aristoteles. Sebelum kita masuk ke dalam review bukunya, kita lebih baik mengenal dulu siapa itu Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf yang lahir di Yunani pada tahun 384 sebelum Masehi. Aristoteles ini merupakan murid dari seorang Plato, dan Aristoteles juga guru dari Alexander Agung. Ia merupakan satu dari 3 orang yang disebut kunci di filsafat kuno. Yang 3 orang kunci itu adalah Plato, kemudian Aristoteles sendiri, dan juga Socrates. Aristoteles ini banyak karya yang dia tulis, seperti di bidang fisika, metafisika, pemerintahan, politik, dan salah satunya adalah Retorika, yang bukunya itu sekarang akan kita bahas. Buku Retorika karya Aristoteles adalah salah satu teks klasik retorika yang paling penting dan berpengaruh di dunia. Buku ini berisi pandangan Aristoteles tentang retorika, di mana ia membagi retorika menjadi 3 kategori, yaitu invertio, dispositio, dan memoria. Buku ini juga menjelaskan bagaimana retorika dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam buku ini juga berisi berbagai contoh retorika dalam situasi nyata. Buku ini juga membicarakan berbagai macam jenis alat retorika, termasuk metrum, aliterasi, hiperbola, dan pujian. Buku ini juga menjelaskan bagaimana orang dapat menciptakan dan menguraikan argumen yang kuat dan kontroversial. Nah, dengan kata lain, dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana seseorang bisa mempengaruhi orang-orang lain yang mendengar kata-kata dia supaya mengikuti apa yang dia inginkan. Dengan bantuan retorika, seseorang penulis dapat menyampaikan ide-ide yang kuat dan berpengaruh kepada orang lain. Buku ini juga penting bagi orang yang ingin meningkatkan kemampuan berbicara dan menulis mereka. Dan tugas ini saya memilih untuk mereview tentang dari seorang Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf dari Yunani yang lahir pada tahun 384 sebelum Masehi. Nah, Aristoteles ini adalah satu dari 3 orang kunci di dalam filsafat kuno, dan 3 orang kunci itu adalah Plato, Aristoteles, dan juga Socrates. Nah, Aristoteles ini adalah murid dari seorang Plato, dan Aristoteles ini adalah juga sebagai guru dari Alexander Agung. Dalam buku karya Aristoteles ini dijelaskan bagaimana retorika dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam buku ini juga menjelaskan berbagai contoh retorika di dalam kehidupan nyata pada masa Yunani pada masa itu. Nah, terus di buku ini juga dijelaskan berbagai macam jenis alat retorika, seperti metrum, aliterasi, lalu hiperbola, dan juga pujian. Dan di dalam buku ini juga menjelaskan bagaimana orang dapat menciptakan sebuah argumen, menguraikan sebuah argumen yang kuat dan kontroversial yang bisa mempengaruhi orang lain. Buku ini juga membahas berbagai topik, termasuk topik etika, logika, dan juga
topik retorika tentunya. Dan dalam buku ini juga membahas cara mencapai manfaat dan tujuan melalui retorika tersebut. Di dalam buku ini juga ada cara untuk mengenali mana sih retorika yang salah dan bagaimana cara kita untuk menghindari kesalahan dalam retorika tersebut. Di dalam buku retorika ini dibagi 3 bagian, yaitu bagian yang pertama. Di dalam buku yang pertama, di dalam bagian yang pertama, ini dibahas pengertian retorika dan hubungan retorika antara retorika dan dialektika. Di dalam bagian ini juga dijelaskan prinsip-prinsip retorika. Selain itu, di dalam bagian pertama ini juga membahas mengenai alat-alat persuasi dalam berretorika. Dan juga dalam yang pertama ini, di dalam bagian yang pertama ini juga retorika itu menjelaskan bahwa retorika itu dapat dipandang dalam berbagai sudut pandang, yaitu salah satunya adalah sudut pandang politik di dalam bagian pertama ini. Lalu di bagian pertama ini juga terdapat material-material yang bisa digunakan dalam menyokong menentang sebuah tindakan politik. Nah, jadi dalam pernyataan pidato pujian atau celaan, dalam menuntut atau membela di pengadilan. Nah, jadi di dalam buku yang pertama ini, buku 1, di buku retorika ini banyak menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan politik. Dan emang di dalam buku ini juga salah satu intinya adalah pembahasan mengenai politik pada zaman Yunani di kehidupannya Aristoteles tersebut. Pada bagian yang selanjutnya, yaitu buku 2, di buku retorika ini membahas mengenai pengaruh retorika dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi bagian kedua dalam buku ini banyak berhubungan dengan pengadilan, banyak berhubungan dengan hakim. Dan karena emang di dalam buku ini salah satu yang jadi pusat pembicaranya itu adalah politik, terus pengadilan. Nah, dan yang ketiga, ada di bagian yang ketiga juga. Nah, di dalam bagian kedua ini juga membahas tentang strategi-strategi untuk agar kita itu bisa mengungkapkan argumen kita dengan benar. Jadi kita itu harus mendapatkan pendengar sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Gitu. Jadi, kegunaan retorika itu di dalam bagian yang kedua itu adalah membantu untuk memposisikan bagaimana si pembaca itu mengerti dengan apa yang kita maksud dan mengikuti apa yang kita inginkan. Selanjutnya adalah bagian terakhir, yaitu bagian ketiga di dalam buku retorika ini. Bagian ketiga ini menjelaskan, ini mungkin hal yang paling menarik di dalam buku ini, karena di dalam bagian ketiga ini tertulis juga biografi dari sang penulis, yaitu Aristoteles sendiri. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga kita itu bisa mengetahui bagaimana cara untuk menyusun sebuah pidato. Orang yang ingin menyusun pidato itu harus mempelajari 3 hal, yaitu alat untuk membuat persuasi, kedua adalah gaya atau bahasa yang digunakan, ketiga adalah pengaturan yang tepat dari berbagai bagian pidato. Pada bagian ketiga ini juga membahas beberapa pengertian seperti metafora, lalu simili, lalu prosa, dan juga komposisi prosa. Selain itu, pada bagian ketiga ini kita disuguhkan dengan materi-materi untuk bagaimana cara kita menentukan perkataan yang menarik, perkataan yang menenangkan pendengar, yang bisa masuk ke dalam hati pendengar. Setiap jenis retorika memiliki gaya yang sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dengan demikian, satu-satunya bagian yang mutlak dalam pidato adalah pernyataan dan argumen. Kita bisa menggunakan alat apapun untuk membuat pendengar menjadi reseptif. Di antaranya adalah memberikan pendengaran kesan yang baik mengenai karakter kita, selalu bisa menarik perhatian mereka. Secara komparatif lebih baik, pidato disusun secara sederhana.
jadi itu review dari buku Retorika karyanya Aristoteles. Dalam buku-buku di dalamnya ada 3 bagian ini ya, suatu semuanya itu sangat relevan dengan kehidupan sekarang ya, walaupun buku ini sudah ditulis lama, yaitu pada abad 4 Masehi, tapi buku ini masih cocok untuk kita baca di tahun sekarang gitu kan. Retorika adalah kemampuan berbahasa seseorang dalam menyampaikan suatu kebenaran. Dalam penyampaian suatu argumen atau pidato terdapat berbagai cara dan untuk berbagai cara untuk menarik audien dan dipercaya oleh audien. Jadi banyak cara untuk seorang pembicara itu untuk bisa dimengerti oleh para pendengarnya. Gitu. Jadi ada jawabannya itu di dalam buku ini. Nah, mengenai penilaian buku ini, menurut saya ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya adalah buku ini dari covernya juga sudah menarik ya, dengan diberi judul Retorika, sehingga membuat orang-orang yang membaca covernya, yang membaca judul itu jadi penasaran. Jadi apa sih yang disuguhkan di dalam buku itu? Nah, jadi dan setelah membaca bukunya, ternyata bukan hanya covernya yang menarik, isinya juga sangat berkualitas untuk dipelajari. Di dalamnya terdapat banyak diksi-diksi baru yang belum kita jumpai sebelumnya. Buku ini juga layak dibaca di semua kalangan, terutama yang ingin terjun ke dalam ranah politik, berbicara juga ya, menjadi public speaker gitu kan. Nah, tapi ada kekurangannya dalam buku ini. Dalam buku ini juga terselip banyak cerita-cerita dewa. Jadi cerita-cerita dewa-dewa pada masa Aristoteles ini, pada masa Yunani ya, seperti cerita-cerita dewa-dewa kuno, Zeus. Dan di sini banyak sekali, cukup banyak cerita-cerita yang sebenarnya kita tidak tahu juga permasalahan sebenarnya itu seperti apa. Nah, itu yang membuat buku ini kekurangannya muncul. Jadi kita itu sulit mengerti dengan apa sih yang buku ini coba jelaskan. Jadi kalau misalkan kita hanya selewat saja membaca buku ini, tentunya kita tidak akan mengerti apa yang dijelaskan, apa yang ingin disampaikan oleh Aristoteles di dalam bukunya tersebut. Mungkin cukup sekian review dari buku Retorika karya Aristoteles ini. Semoga dengan selesainya tugas ini bisa memberikan manfaat khususnya kepada saya dan umumnya kepada pendengar. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.